Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anissa dari kelas PAI 5C, Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang saya akan membahas tentang sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Pendekatan penilaian. Pendekatan ini merupakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan atau PAP. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan 40 evaluasi pembelajaran pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua itu penilaian acuan kriteria atau PAK, merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Untuk KD pada KI 1 dan KI 2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI 1 dan KI 2 untuk seluruh mata pelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori B menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, untuk KD pada KI 3 dan KI 4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator lebih dari 2,66 dari hasil tes formatif. Implikasi ketuntasan belajar. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,66. Untuk KD pada KI 1 dan KI 2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik, paling tidak oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua. Nah, ini adalah gambaran predikat nilai kompetensi. Bisa teman-teman sekalian lihat. Kemudian kita beranjak menuju pada ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Cakupan penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi KI 1, kompetensi inti sikap spiritual. Di KI 2, tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu teknik dan instrumen penilaian. Di bagian A kita melihat ada kompetensi sikap, yaitu pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat yang dilakukan oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang dilakukan itu menggunakan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik dalam bentuk
daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Nah, ini adalah rubrik dari penilaian sikap. Teman-teman sekalian bisa melihatnya. Nah, untuk TP sendiri itu, ini TP, itu tidak pernah. Jadi ketika teman-teman membaca, saya semakin yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Terus teman-teman tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan, maka akan dicentang. Namun, jika teman-teman selalu melakukan, maka teman-teman bisa mencentang SL. SL itu adalah selalu. SR itu sering, dan KD itu kadang-kadang. Seperti itu. Yang ke bagian B itu penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulisan, tes lisan, dan penugasan. Bagian C itu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Kemudian kita berganti menuju ke mekanisme dan prosedur penilaian. Di sini penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Yang kedua itu penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Yang ketiga, perencanaan ulangan harian dan memberikan proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah. Yang bagian A atau yang pertama, menyusun kisi-kisi ujian. Yang kedua, mengembangkan, menulis, menelaah, dan merevisi instrumen. Yang ketiga, melaksanakan ujian. Yang keempat, mengelola, menyekor, atau menilai, dan menentukan kelulusan peserta didik. Yang kelima, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima, ujian nasional dilakukan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau POS. Yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Sekarang kita membahas tentang pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk membantu memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terus yang kedua,
itu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi. Sekarang kita beralih menuju karakteristik penilaian. Di sini ada yang pertama itu belajar tuntas. Untuk KI 1, 3 dan KI 3 dan KI 4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik sesuai dengan KKM yang ditentukan sekolah. Jadi setiap peserta didik yang melakukan pekerjaannya yang belum tuntas atau belum benar sesuai dengan prosedur, maka mereka harus mengulang pekerjaan itu kembali. Dan jika sudah benar, maka peserta didik itu boleh melangkah ke step selanjutnya. Yang kedua itu autentik. Pertama, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Yang keempat itu ada berdasarkan acuan kriteria, yang dimana kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya ketegasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Dan yang kelima itu, sekaligus yang terakhir, yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.